Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mensinyalir adanya ratusan transaksi investasi ilegal yang berasal dari berbagai aplikasi trading. Para afiliator investasi bodong ini diduga melakukan pencucian uang lewat beragam modus untuk menyembunyikan asetnya yang diperoleh dari investasi trading ilegal. Lalu bagaimana nasib uang para korban investasi ilegal ini? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Kerjasama dan Humas PPATK Tuti Wahyuningsi. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Mbak Nana. Oke Bu Tuti, bagaimana PPATK melihat kasus penipuan investasi yang marak terjadi belakangan ini? Apakah skema yang digunakan sama Bu dengan skema Ponzi? Iya, kita lihat sebetulnya ini adalah skema Ponzi yang digunakan. Dan biasanya kalau terkait dengan skema Ponzi pastinya adalah kita khawatir bahwa memang kalau masif itu nanti implikasinya sangat luas. Dan dari data-data yang kita peroleh arahnya memang ke sana karena dari terkait dengan jumlah dananya yang kita bekukan dan juga terkait dengan rekening itu memang cukup besar. Jadi untuk kemarin saja itu kita sudah hampir 70 rekening dan jumlahnya juga cukup fantastis. Total terkait dengan peredarannya kita melihat mendekati 8,5 T, itu total perputaran transaksinya. Oke, kalau memang skemanya sama ya dengan skema Ponzi yang sudah lama dilakukan oleh dalam cara penipuan begitu ya, kenapa masyarakat masih mudah tergiur dengan skema investasi trading tersebut dengan skema Ponzi ini Bu? Ada beberapa jawabannya ya kalau menurut kami. Pertama memang sekarang ini mereka menggunakan fintech. Artinya adalah akan sangat massal dan juga akan sangat mudah. Tadi seperti disebut bahwa tidak usah kemana-mana, cukup di rumah, bisa menghasilkan uang karena memang semuanya dengan fintech. Di sisi lain kalau kami juga bisa melihat situasi yang dihadapi masyarakat sekarang terkait dengan adanya COVID yang berkepanjangan, kemudian juga susahnya kehidupan masyarakat. Jadi ada desperate juga di situ bagaimana bisa menghasilkan dana tambahan, penghasilan tambahan dari investasi yang mereka lakukan. Jadi memang seperti kombinasi yang klop banget nih terkait dengan ada Ponzi tapi juga ada plus-plusnya, yaitu plus-plus ada fintechnya. Membuat jadi sangat massal dan mudah, kemudian juga ada juga secara psikologisnya juga ada faktor di situ. Oke Bu Tuti, sejak kapan sebetulnya PPATK mengendus transaksi ilegal dari berbagai investasi bodong ini? Sebetulnya kalau dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang kita peroleh dari PJK dan juga apa yang kita lakukan secara proaktif, yaitu melakukan profiling dari rekening-rekening dan transaksi yang ada, itu sebetulnya sudah marak sejak pandemi, tapi kemudian semakin marak lagi dan memang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat sejak ada penetapan beberapa orang sebagai tersangka. Jadi prosesnya berlanjut begitu Mbak. Tapi memang sudah lama kita amati dan kita sudah melihat bahwa memang ini ada sesuatu yang memang kita antisipasi akan menjadi hal yang cukup masif. Terima kasih. Oke, sudah lama diamati oleh PPATK, diendus oleh PPATK. Nah, sejauh ini dari hasil penelusuran PPATK, ada berapa laporan transaksi investasi ilegal Bu dari berbagai aplikasi? Jumlahnya apakah tadi kan Anda sudah sebutkan ya, jumlahnya transaksinya mungkin mencapai 8,5 triliun gitu ya. Tapi laporannya sampai sejauh ini berapa Bu? Begini Pak, jadi tidak mudah menyebut berapa jumlah laporannya karena memang kalau terkait dengan laporan ya untuk informasi umum saja dalam setiap jamnya kita memperoleh 50.000 laporan transaksi keuangan masuk ke PPATK. Jadi kita bermain di data tersebut dan juga kalau bicara soal database yang kita miliki, kita sudah menyentuh 1 miliar data ya terkait dengan kepemilikan rekening. Jadi banyak juga sebetulnya yang kita terima, tapi pada awal-awal ini perlu pendalaman apakah memang ini terkait dengan masalah apa gitu loh Mbak. Jadi ada trennya ada, tapi kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah Ponzi, bahwa ini adalah robot trading, bahwa ini adalah binomo,
itu memerlukan tindak lanjut yang lebih mendalam, ada pendalaman. Oke Bu Tuti, apakah kemudian para afiliator yang ditetapkan sebagai tersangka seperti Indra Kents dan juga Doni Salmanan ini terindikasi PPATK melakukan pencucian uang dari hasil penipuan investasi bodong ini? Iya, untuk saat ini kita melihat ke arah sana, Mbak. Sepertinya kita semua sudah melihat bahwa ada upaya-upaya untuk kita menyebutnya mungkin adalah tahapan integrasi ya, yaitu membeli properti, membeli barang-barang berharga, atau juga yang kita juga endus adalah terkait juga pembelian beberapa cukup banyak terkait dengan Bitcoin. Jadi memang itu ada upaya-upaya untuk menikmati hasil dari yang kita duga adalah tindak pidana penipuan ini, dan membeli sesuatu, dan juga kita juga melihat terkait dari adanya jumlahnya yang cukup masif begitu. Oke, selain memberi barang mewah, selain membeli barang mewah dan juga pembelian Bitcoin yang tadi Anda sebutkan, apakah kemudian para afiliator ini mereka menyembunyikan asetnya dengan menaruh ataupun memindah tangankan Bu ke keluarga, teman ataupun orang-orang di sekitarnya, atau bahkan mungkin ditaruh ataupun disimpan ke negara-negara swaka pajak? Iya, semua yang disebutkan itu jadi ya Mbak Nana, dalam arti kita menyebutnya nomini, yaitu bahwa ada nama-nama yang mereka gunakan untuk proses placing tersebut, jadi ataupun integrasi tersebut, dan ada beberapa juga yang kita cukup amati menjadi unik gitu, karena ternyata nama yang digunakan itu adalah nama balita atau nama yang lain-lain begitu. Jadi memang itu terjadi, dan juga tadi juga yang disebut terkait dengan mencoba untuk juga terkait dengan transaksi di luar itu juga terjadi, tapi dalam hal ini PPATK bekerja sama dengan mitra kita, Financial Intelligence Unit di berbagai negara, kita coba terus mengawal dan menelusuri aliran dananya, Mbak. Oke, Bu Tuti, tapi menurut PPATK ya, secara jujur ini kan banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari penipuan investasi bodong ini ya. Apakah kemudian uang para korban ini bisa kembali atau ya sudah direlakan saja begitu? Ya, ini kita cukup hati-hati karena memang prihatin sekali melihat dampaknya begitu luas ya Mbak ya. Saya juga melihat beberapa angka dan cukup prihatin karena memang beberapa memang seperti tabungan begitu segala macam. Jadi memang ini sesuatu yang kita prihatinkan, tapi memang agak sulit untuk betul-betul mempunyai ekspektasi yang tinggi bahwa dana kita dapat kembali, dana masyarakat yang sudah diinvestasi dapat kembali. Karena kita lihat bahwa ini investasi ini uang mereka tidak digunakan untuk sektor-sektor yang produktif pastinya, dan juga ada unsur-unsur yang lain terkait dengan niat mereka menyelenggarakan program investasi ini. Jadi kita melihat juga seperti kita ketahui bersama, ternyata ada upaya untuk menikmati dengan gaya hidup dan lain-lain. Jadi itu sebetulnya adalah dana dari para investor kita, masyarakat. Tapi pastinya akan diupayakan, tapi mohon tidak terlalu berharap berlebihan karena kita juga tahu biasanya kalau aset dari proses tindak pidana itu market value juga agak beda ya, dan juga ada beberapa ketentuan yang sebetulnya kita sampaikan, kita bisa sebut bahwa cukup melemahkan para investor ya, dalam arti misalnya ada ketentuan terkait misalnya ada dispute, data yang dipakai adalah data bandar. Jadi itu mungkin pada saat join itu tulisannya kecil banget tuh Mbak, sampai nggak kebaca gitu. Tapi begitu ada kasus seperti ini, hal-hal tersebut yang mengumumkan kemudian misalnya di pengadilan, karena semuanya akan ditentukan dalam proses pengadilan terkait dengan pengembalian aset ini. Oke, jadi masyarakat jangan terlalu berharap begitu ya, apalagi yang menjadi korban dari investasi ilegal trading ini. Terakhir Bu Tuti, bagaimana agar masyarakat tidak tergiur model investasi ilegal yang menjamur di internet? Ini harus ada pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat dari semua pihak pemerintah, dari PPATK seperti apa? Iya.
Ini penting banget, Mbak. Jadi saya betul-betul tidak jemu-jemunya untuk selalu mengingatkan, untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan harus jeli untuk menanamkan modal mereka. Pastinya terkait dengan legalitas. Jadi apakah operasi tersebut, apakah perusahaan tersebut beroperasi secara legal di Indonesia, mempunyai izin dan lain-lain. Dan juga apakah masuk akal ya. Jadi apakah menawarkan keuntungan yang wajar begitu, market value. Karena kalau misalnya terlalu berlebihan juga itu kita patut curigai. Dan biasanya tidak ada aset dasar yang jelas. Jadi sebenarnya yang diperdagangkan ini apa? Hanya turun naiknya, prediksi turun naik. Dan itu sebenarnya tidak jauh, itu sebenarnya ya ekuivalen dengan judi ya. Jadi memang kita harus lebih jeli dalam hal ini. Dan juga biasanya tidak ada transparansi, Mbak. Maunya tuh menang terus gitu, tidak ada skenario kalah begitu. Jadi itu harus masyarakat berhati-hati. Ya kami juga lihat bahwa dengan keuntungan itu sebenarnya didapat dari masuknya investor baru. Jadi ini skema ponzi-nya sudah sangat jelas dan itu tinggal menunggu waktu sampai meledaknya saja dan akan kolaps gitu. Dan kami sangat prihatin. Dan lagi-lagi preventif itu hanya bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat sendiri. Jadi kalaupun kita melakukan berbagai hal, tapi lagi-lagi Baik. Semoga masyarakat tidak tergiur ya dengan skema-skema ataupun tawaran investasi ilegal yang beredar di internet begitu ya. Terima kasih sekali Tuti Wahyuningsih, Direktur Kerjasama dan Humas PPATK atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bu Tuti.